aku berpikir gini, jika dibandingkan penderitaan kita dengan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, siapa yang lebih menderita? Iya betul. Kita lebih menderita. Umat Islam di Indonesia ini lebih menderita daripada saudara-saudara kita seeman seakidah di Palestina sana. Karena apa? Sekeras-kerasnya suara bom yang meledak di tengah-tengah saudara-saudara kita di Palestina yang beragama Islam di sana, mereka tidak pernah mendengar, teman-temanku. Telinga mereka tidak pernah mendengar dari orang-orang di luar dari agama Islam yang mengatakan Allah punya anak, nggak pernah mereka dengar itu. Sekeras-kerasnya dentuman bom di Palestina sana, mereka tidak pernah mendengar Allah dikatakan anak domba, Allah dikatakan ruh, mereka nggak pernah mendengar. Sementara kita yang tinggal di Indonesia ini lebih pedih lagi pendengaran kita daripada suara bom. Lebih baik lagi telinga ini mendengarkan suara nuklir daripada mendengarkan hujatan mereka. Di dalam terjemahan kita mereka mengatakan Allah punya anak, Allah ruh, Allah punya anak domba. Lebih menderita kita. Yang kalian pikirnya, makanya betapa sedihnya hatiku ini jika ada umat muslim tidak membantu perjuangan para apologet. Sakit kali telinga ini, Bang. Dikatakan Allah punya anak. Lebih menderita kita daripada saudara-saudara kita di Palestina. Ketika mereka terkena bom, mereka mati syahid. Langsung mereka dihantarkan ke jannahnya Allah. Mereka langsung ditampung oleh Allah. Disediakan tempat indah buat mereka. Sementara kita dikehendaki kita hidup, mendengarkan dengan telinga kita sendiri, Allah dihina. Dikatakan Allah punya anak dalam Bible mereka. Dikatakan Allah punya anak domba dalam Bible mereka. Dikatakan Allah itu ruh dalam Bible mereka. Dan mereka dengan suka-suka lisannya mengatakan Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu begitu. Lebih menderita kita umat Islam di negeri ini, biar kalian tahu. Jangan kalian pikir saudara kita di Palestina sana lebih menderita kita. Lebih menderita kita. Apakah di Palestina sana tidak ada saudara-saudara kita beragama Kristen? Ada. Ada di sana yang beragama Kristen. Apakah saudara-saudara Kristen yang ada di sana pernah mengatakan Allah mereka itu punya anak? Tak pernah. Tidak ada perkataan Allah di dalam kitab mereka itu. Tidak ada. Sementara kita dan kami para apologet Islam yang berjuang untuk hak kita sendiri, untuk menghadirkan sakinah dalam hati kita dengan menghentikan pendengaran di telinga kita ketika mereka mengatakan tentang Allah di luar dari dia disifati Allah atas dirinya, di luar dari pengetahuan kita tentang Allah, dengan mereka katakan Allah itu punya anak. Itu yang kita perjuangkan, itu yang kami perjuangkan. Makanya aku bilang nanti ketika aku nanti diadili di pengadilan, aku nanti diadili, aku bilang sama hakim, Bapak Hakim yang mulia, Bapak Hakim yang terhormat, tolong aku, jangan penjarakan aku. Jangan berikan aku penjara 10 tahun. Jangan berikan aku penjara 30 tahun. Jangan berikan aku penjara 50 tahun. Berikan aku hukuman mati. Bahkan aku akan menyurati presiden, Bapak Presiden yang mulia, berikan aku hukuman mati. Karena kematian lebih aku cintai daripada ku dengar mereka mengatakan Allah punya anak. Bahkan aku akan minta matikan juga istri dan anak-anakku. Untuk apa hidup, Bang? Mendengar Allah diolok-olok seperti itu. Untuk apa hidup? Untuk apa? Kalau aja diancam dengan penjara, Bang. Aduh, Bang, untuk apa? Wallahi kalian rekam ini. Ketika nanti aku diadili, aku di depan hakim, ketika diminta aku melakukan pembelaan, aku tak akan lakukan pembelaan. Aku akan minta sama hakim, aku akan surati presiden, berikan aku hukuman mati. Jika memang tidak mereka tak mampu atau tak tega memberikan aku hukuman mati, aku akan meminta kepada presiden, kirim aku ke daerah konflik biar aku sendiri yang menjemput kematianku. Kirim aku ke daerah konflik biar seolah-olah kehidupanku ini, bahkan kematianku yang kukorbankan, kematianku yang kuberikan kepada negeri ini. Kirim aku ke daerah konflik. Aku yang akan berdiri paling depan untuk berperang. Biar ku jemput kematianku. Lebih baik buatku pribadi menjemput kematianku daripada seumur hidupku akan ku dengar mereka mengatakan Allah punya anak, Allah anak domba, Allah ruh. Itu lebih baik buatku. Terserah buat teman-teman seperti apa. Jika kalian juga tidak mau membantu perjuangan dari saudara-saudara kita apologet seperti Ton Nora ini sudah dilaporkan, apa yang diperjuangkan di Ton Nora ini? Sama dengan kita perjuangkan. Sama, apakah itu orang ini takut dengan sanksi hukum? Tidak. Tidak kita takuti, tidak ada. Bahkan kematian yang lebih kami cintai, teman-teman. Kalianlah tinggal di Indonesia ini, udah kalian aja lah. Kalau memang nama sesembahan kita masih ada dalam terjemahan mereka dan mereka mengatakan tentang Allah dengan hawa nafsu mereka, kalian aja lah tinggal di Indonesia ini udah. Kalian aja lah hidup di dunia ini udah. Mending aku pribadi minta kematian aja sama Allah udah.
Ketika memang aku tak mampu lagi untuk berjuang dan aku dipaksakan untuk mendengar tuh, dari kalian aja yang hidup, aku mati aja udah. Mati aja mending mati aja udah. Silakan lanjut yang lainnya. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum untuk baru yang bergabung ya, Bang Ambulan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Farang. Bang Atuk Dalang. Jadi begini, ya. Memang fitinya si Dospret. Tuh. Dia, ya. Saya bingung nih. Memang betul. Akhirnya ujungnya dia dibully sebagai seorang pengacara pansos yang mencari nama biar orang mengenal dia adalah seorang pengacara. Tapi Anda lupa, dengan cara seperti inilah sebenarnya Anda sudah menjatuhkan profesi Anda sendiri. Kecilkan. Yang bermusik kecilkan. Dengan cara seperti ini Anda sudah menjatuhkan profesi Anda sendiri. Ya. Kami memang buta hukum. Mungkin penilaian dari kamu, Dosma. Kami tidak mengerti hukum. Mungkin penilaian dari kamu. Mungkin kami tidak ada uang untuk melanjutkan kuliah di bagian hukum. Itu mungkin penilaian kamu. Ya kan? Tapi ketahuilah, bagi kami umat muslim, hukum yang kami takuti hanyalah hukum Allah. Ketika Allah memberikan kami suatu ujian cobaan yang akan membuat nanti keimanan kami runtuh, keimanan kami goyah, itu yang kami takutkan. Makanya setiap ada ujian dari Allah ini kami hanya meminta kepada Allah. Allah itu akan mengirimkan orang-orang yang baik yang untuk membantu kami. Insya Allah. Ya Dosma. Makanya saya selalu dari kemarin selalu menggaungkan ini, Dosma. Profesi Anda seorang pengacara, istri Anda seorang hakim. Ingat, ada profesi yang sudah kalian perjuangkan selama 5 tahun untuk memiliki gelar ini. Tapi jangan lupa, sewaktu-waktu Anda membuat suatu tindakan yang tidak Anda pikirkan konsekuennya, apalagi mengganggu umat muslim, saya tegaskan, kelar bagi kami. Perjuangan kami kalau menurut hukum tidaklah sampai kepada LP. SP, ketika SP datang kepada kami, insya Allah akan kami datang. Kami tidak akan mangkir dari panggilan polisi. Tapi ingat Dosma, masih ada yang namanya persidangan. Persidangan ini saya berharap persidangan yang dituntun oleh Allah nanti, Allah di situ akan bekerja juga. Kita akan melihat kebenaran yang hakiki, kenyataan yang sebenarnya. Kalau kau mengatakan saya menista agama kamu, mari kita buktikan Dosmet yang mana saya menista, dan kita buktikan lagi kata toleransi yang kau gaung-gaungkan, apakah sudah benar kau lakukan dengan melaporkan saudara-saudara Kristenmu ketika mereka menghujat Nabi saya, mereka mempelintir Al-Quran saya, mereka menghina Allah saya, mereka mengatakan Allah dan Nabi saya setara dengan binatang. Kita lihat saja Dosma, kami umat muslim tidak perlu berkoar-koar membuat fitih seperti kau. Kami tidak butuh pansos. Tetapi nanti Allah akan menunjukkan. Kami akan berjalan, bergerak dengan diam, sampai kediaman kami ini akan membuka mata kau, mengagetkan jantung kau. Saya tidak berkata bohong, saya tidak bertakia, tapi lihat saja Dosma. Allah Maha melihat, Allah akan membuktikan mana yang betul berjalan berdakwah di jalan Allah, mana yang tidak. Jadi kau siapkan jantungmu Dosma. Hati-hati kau. Kau sudah menyinggung pekerjaan dari saudara saya yang satu ini. Kau mengatakan apa? Satpam? Hei, kenapa dengan satpam? Bapak kau itu bagaimana?
Mencangkul mama kau dengan apa kau? Jangan mentang-mentang adek kau polisi. Berapa pangkatnya itu? Hati-hati kau ya Dosma. Kau udah membawa adikmu. Kau membawa dirimu. Kau membawa-bawa juga istrimu. Itu saja bagi saya. Hati-hati, nanti kau akan menggali masuk ke kuburan kau sendiri. Masya Allah. Izin menambahkan Ya. sedikit teman-teman ya. Izin menambahkan sedikit. Ya, supaya menjadi pelajaran untuk kita. Ya, ketika orang-orang terdahulu melakukan perzinahan, tidak ada di satu ayat pun di dalam Al-Quran Allah mengatakan hampir-hampir langit ini pecah karena perzinahanmu, hampir-hampir langit ini pecah karena perjudianmu, hampir-hampir langit ini pecah karena perbuatanmu membunuh seluruh manusia di atas bumi ini, hampir-hampir langit ini pecah karena kamu merampok, tidak pernah. Hampir-hampir langit ini pecah karena kamu menipu, tidak pernah. Akan tetapi di dalam surah Maryam, noise Bang Naudi, ya, di dalam surah Maryam ayat 90 sampai 91, silahkan teman-teman baca. Surah Maryam ayat 90 sampai 91, silahkan teman-teman baca. Karena apa di situ katakan Allah hampir-hampir langit itu pecah? Ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak, langsung dikatakan Allah hampir-hampir langit itu pecah. Kemaksiatan yang luar biasa itu, hinaan yang luar biasa itu ketika dikatakan Allah itu punya anak. Apalagi ya, saya anggap terserah dari Bang Dosma menghina profesi Bang Faru sebagai satpam, ya terserah ya. Tapi tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran maupun pendapat dari para ulama mengatakan ketika seluruh manusia di atas bumi ini menjadi satpam, langit itu akan runtuh atau langit itu akan pecah, tidak ada. Tidak ada. Tapi berdasarkan surah Maryam 90 sampai 91 dikatakan hampir-hampir langit itu pecah, gunung itu runtuh. Karena ucapan mereka yang mengatakan Allah itu punya anak. Itu yang kami perjuangkan. Kami tidak ada menghujat di sini, kami hanya memperjuangkan. Dan jika memang LAI sudah menghapus itu kata Allah di dalam terjemahan itu, tidak ada lagi perdebatan. Bahkan Bang Zuma sendiri mengatakan rungkat sudah. Tak perlu lagi berdebat, tidak perlu lagi berdiskusi. Oke, kita sapa dulu yang baru bergabung ini ya, Bang Asia, Bang Nauli, Bang Alfrian Tiro. Assalamualaikum Bang Faru. Assalamualaikum. Oke, silakan Bang Lord. Bang Lord tadi mau bicara. Silakan Bang Lord. Oke. Salah Afwan Bang Lord. Afwan, salah tekan. Salah tekan Bang Lord. Yuk. Ya, silakan Bang Lord. Nah, jadi gini. Jadi aku hanya komentar dikit aja yang di bawah ini, ya kan? Ada pengikut guguk dari Jerman ini yang kena virus rabies ini, kita tijak-tijak aja kepalanya. Banyak juga tuh yang baik-baik gitu kan. Aku selalu katakan di antara mereka ini ada juga yang baik, banyak yang baik kan. Tapi yang kita kena virus rabies ini, ya kan? Pengikut anjing datang dari Jerman itu, yang kena virus rabies ini kita tijak-tijak kepalanya tuh. Jangan sampai dia menyebar ke sana sini gitu loh. Jangan sampai dia menyebarkan virus kepada yang lain, ya. Nah, jadi itu aja. Jadi tidak perlu panjang-panjang kita, ya. Kita lihatlah. Kita kan bicara tadi kan masalah orang yang satu itu tadi yang berbeda pendapatan, kedengkian itu timbul karena berbeda pendapatan gitu loh. Kita manusia siapapun biasa kita berbeda pendapat tuh biasa kita. Ya kan, biasa kita berbeda pendapat. Tapi yang membuat tidak boleh gitu tuh dengki karena berbeda pendapatan. Nah itu yang dilakukan orang yang kita omong tadi, si logika itu. Jadi dia dengki gitu kan. Nah sekarang lebih parah lagi, dia tuh membawa-bawa suku, membawa-bawa marga. Selama ini dia tidak pernah pakai marga itu gitu loh. Tapi kemarin aku dengar dia pakai marga loh. Orang Batak itu bangga. Datuk aku tuh Nasution Lubis itu bangga dia walaupun dah mati, dia tak ada. Ya, cucu-cucu bangga masa itu. Pakai marga dia tu, pakai marga Nasution bangga gitu. Tak ada orang Batak tu tak bangga dengan marga. Nah, tapi si Bahlul satu pengkhianat ini, si munafik pun aku bilang itu tadi, ya kan? Tiba-tiba lalu bawa nama marga ya. Ini makin tak jelas nih orang nih, makin tak jelas gitu orang ini ya. Oke, itu aja, yang lain lanjut Bang Faruk. Aku kecapean dari main sepeda, aku nak isabet tidur. Makasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Naudi. Ada yang mau disampaikan tadi, Bang? Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Faruk, maaf ini akun saya yang baru. Yang lamanya itu kan namanya Perlindungan. Oh iya, Masya Allah. Bang Perlindungan rupanya nih. Jadi HP-nya rusak. Suruh install lagi jadi begini. Oke, baik, saya sedikit aja komentari tentang si Logika. Emang saya kenal dari awal sama dia, saya tanya, dia marganya si buah. Udah lama lah. Cuman saya lihat sebenarnya dia ini bablas kadung gengsinya sebenarnya. Tapi membuat dia menjadi malah nyasar kemana-mana gitu. Saya pernah bilang ke dia, sudahlah keluar logika mengenai masalahmu itu. Diamkan sajalah, nanti kalau ditambah-tambah dengan piti-piti yang aneh-aneh, makin rame, semuanya rugi. Saya bilang begitu. Tapi dia tetap ngeyel, tetap dengan pendapat dia kan. Ya kan cuma sebatas itu yang kita mampu ya kan. Kalau dia diterima syukur, nggak diterima ya risiko kan ada pada dia sendiri lah. Apalagi kalau sampai nantang-nantang mau kemana, mau ke Polda, mau ke yang jangan seperti itulah. Gak bagus nantang-nantang seperti itu. Ya, cuman itu aja lah saya lihat dia tuh kadung itu jadi bablas karena gengsi aja sebenarnya. Mudah-mudahan dia bisa menyadari kesalahannya, kembalilah dia kepada yang sebenarnya gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut yang lain. Oke, Bang Alfrian Tiro, silakan Bang. Bang Alfri. Oke, Bang Kesia, silakan Bang Kesia. Assalamualaikum Bang Faruk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Saya cuma dikit aja nih Bang. Babak belajar aja Bang. Dan paling ngasih semangat sama Bang Faruk, Uni Rifa, Mbak Nora sama Bang Zoom. Kita Juma. Ya semoga sehat-sehat selalu aja ya Bang. Paling ngasih itu aja nih Bang Faruk. Masya Allah, syukran abangku. Ya Semoga dia orang-orang tuh sehat selalu, panjang umur, gitu, banyak rezeki itu aja Bang. Amin. Ya. Nggak keluar suara saya Bang. Apa Bang? Keluar nih Bang, keluar. Iya. Udah Bang. Ya. Boleh saya Bang. Ya silakan Bang Farah, silakan. Ya. Jadi terkait dengan fenomena yang terjadi sekarang yang kita lihat itu Bang Faruk ya. Lapor-melapor gitu ya. Peristiwa ini sebenarnya cuma menunggu aja. Kalau kita dari Islam sebenarnya kan banyak kayak si anak Batak itu kan bukan baru-baru, itu kan video lama sebenarnya. Cuman kita yang dari Islam, yang dari Muslim itu diam. Nah, ketika ada seorang pengacara ya, yang melaporkan Kak Nora, sebenarnya ya gimana ya, kok Kak Nora gitu, ada seseorang yang menginjak-injak Bible, kok nggak dilaporkan gitu. Nah, dia berdalih kalau laporan ini adalah tentang apa namanya Bang Faruk ya, kalau mereka itu sering menyebutnya intoleran kan begitu ya, untuk menjaga toleransi kan begitu. Nah, sebenarnya kepada siapa toleransi itu gitu? Apakah untuk orang yang dibenci atau orang yang salah? Yang salah terlebih dahulu sebenarnya siapa gitu? Apa matanya nggak melihat kemarin waktu Bible diinjak-injak? Dari Pak Nora. Nah ini adalah pilih kasih dari agama kasih saya. Menurut saya ini ya, mudah-mudahan nggak salah, tapi jelas menurut saya. Oke, Mas.
Sebentar Bang Pak. Bang Kesia, saya mau saya izin untuk turunkan biar ganti dengan saudara kita yang lain, boleh ya Boleh, Bang? boleh Mbak Nora. Ya, Oke, terima kasih abangku supportnya. Mohon doanya ya Bang. Mudah-mudahan saya selalu Mbak Nora Assalamualaikum. ya. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum. Salam. Ya, lanjut. Siapa? Bang siapa nih namanya? Alvarian. Oh, Bang Faras lu silakan kalau masih mau itu. Ya sedikit lagi Nora ya. Yang jelas-jelas gitu. Dan di kalangan apologet Islam Kristen itu sebenarnya udah pada tahu. Kok digadang-gadang gitu. Justru yang paling secara jelas. Suara itu kecil kali loh, Tok. Tes. Kecil Tok, kayak mendem gitu loh. Naikkan mudar HBB, nggak usah. Saya malas ada di sini HBB. BH ada. Saya lagi pakai BH. HBB saya nggak tahu apa itu. Saya nggak mau naikkan organisasi di sini. Ya, saya lanjut ke Nora dikit ya. Ya silakan. Ya, justru yang salah jelas-jelas menurut kita itu justru digadang-gadang oleh pihak-pihak, oleh teman-teman pelapor gitu, saudara-saudara pelapor. Nah ini akal sehat mereka ini nggak terganggu saya lihat. Justru mereka bangga Kak Nora dilaporkan, justru mereka senang Kak Nora dilaporkan. Terus siapa lagi tuh yang dilaporkan? Mereka senang. Yang masih abu-abu gitu, yang masih abu-abu mereka senang. Tapi sebaliknya yang justru terang-terangan kok kelihatannya diam-diam aja gitu. Malah mereka itu berkumpul di situ untuk menyemangati orang itu. Nah ini terbalik kalau menurut saya. Ini kalau menurut saya adalah kebencian. Kebencian. Cuma ya dibalut dengan bahasa-bahasa yang indah, bahasa-bahasa yang sopan, yang santun. Satu aja pesan saya kepada yang namanya apa itu Kak Nora itu, pengacara itu, belajar saja tentang Bibelmu. Goyang dompret. Iya, yang tukang goyang itu, dia sering goyang-goyang itu di luar Kak Nora. Kenapa nggak di gereja aja? Iyalah si dompret, dompret itu. Goyang-goyang aja kan, nari-nari di itu sambil berdoa kan boleh tuh di gereja, Bang Dosma. Lalu belajar tentang agamamu, biar pintar sedikit. Kalau mau melaporkan, biar paham. Itu aja, Bang Faruk. Siapa yang lain itu? Siapa ini? Kocu. Silakan Kocu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang kalau mau menyampaikan. Apa Kak, mau menyampaikan aja, Muslim bersatu aja Kak. Jangan takut Kak, semangat. Amin. Ya Kak ya, semangat Kak. Amin, insya Allah deh. Enggak lagi live. Lagi live. Apa cerita? Ya, Bang AHS, silakan Bang AHS. Bang AHS. Weh HBB, ngapain lah kau di sini HBB? Assalamualaikum Mata-matanya aja kau. Waalaikumsalam. Ya, saya Muslim. Bunda Nora, Bang Faruk. Satu hal yang saya harus sampaikan ke si Dosma ini ya, sebagai pengacara. Saya juga kebetulan praktisi hukum. Tapi perlu Masya Allah. si Dosma harus ingat ya, saya sebagai praktisi hukum tidak akan pernah melakukan hal-hal terhina seperti yang dia lakukan untuk mencari popularitas. Ini pesan moral buat dia. Itu aja, Bunda Nora dan Bang Faruk. Semangat terus.
tetap berjuang di jalan Allah. Kami mendukung, Siap, saya siap. mendukung. Ketika api membutuhkan saya siap. Masya Allah, Masya Allah. Saya gara-gara adanya kasus pelaporan Bunda Nora ini dan teman-teman lain yang saya dengar Bang Faruk juga akan menyusul dilaporkan. Saya 2 hari lalu mendaftar di AFI, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi. Maksud saya, kalau memang Allah memberikan jalan untuk saya bisa membantu teman-teman, pasti saya akan lakukan. Demi Tuhan. Demi saudara-saudaraku yang di persekusi seperti ini. Insya Allah, saya kalau diminta saya akan turun. Begitu Bunda Nora, Bung Faruk, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abangku, Masya Allah. Ya, saya di sini selaku umat Muslim ya, Masya Allah. Disinilah kita menunjukkan persatuan dari umat Muslim ini. Ketika umat Muslim disenggol, satu yang disenggol, semua akan terasa sakit gitu. Jadi Masya Allah lah, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya sengaja di sini mengundang Bapak HBB, perwakilan dari Horas Bangso Batak. Yang saya tidak tahu sebenarnya Horas Bangso Batak ini apa. Ya izin itu ditanggapi dulu, Abang AHS ini kan tadi katanya dia mau bergabung ke API. Ditanya dulu domisili di mana beliau. Nanti biar kita lanjutkan, kita follow up untuk beliau iya. daftar di API-nya. Mungkin linknya belum dikeluarkan karena memang kebetulan Bang Ardiansa lagi sibuk juga beberapa hari ini. Abang posisi di mana, Bang? Ya, Bunda Nora, Bang Faruk, saya kebetulan domisili di Surabaya, baru berapa tahun terakhir ini. Saya perkenalkan diri, saya asli Bugis. Saya 30 tahun lebih di Papua, baru bergeser di Surabaya. Alhamdulillah, sekarang posisinya karena memang saya hampir setiap siang malam selalu menyimak diskusi-diskusi baik Bang Suma, Bunda Nora, Bung Faruk, terus Uni Rifa. Insya Allah saya ikuti terus perkembangan diskusinya. Begitu Bunda Nora. Oke, Pak AHS, ya nanti coba DM Bang Faruk, nanti coba Bang Faruk cari informasi ya ke siapa daftarnya untuk di Surabaya nanti, ya. Nanti kita DM-an aja untuk pendaftaran di API-nya ya. Ini udah Dr. Ardiansa di Surabaya itu, Bang. Abangku sama-sama Bugis Ki. Nanti DM ya, Bang AHS. Insya Allah, Ya, saya Bang follow. Faruk. ya oke. Dio Pratama nih, cowok paling ganteng di Bogor. Enggak. Iya, minta maaf. Saya ini Bunda Nora, Bung Faruk dan teman-teman yang lain, saya kalau melihat hal-hal yang tragis seperti ini, saya ini tidak bisa mengontrol Masya Allah. saya punya Akan kubongkar siapapun pengkhianat dan penghina diri agama. saya. Jadi ketika saya melihat hal-hal yang seperti ini, saya tidak bisa menahan air mata. Jadi saya mohon maaf. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini kita kedatangan tamu dari HBB Mudar Bata. Ya, setahu Bang Faruk teman-temannya, abang ini yang on cam saat ini adalah seorang Muslim. Dia tamunya Bang Faruk dan dia seorang Muslim. Mari sama-sama kita tunjukkan ya adab seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Buat teman-teman yang di bawah, minta tolong teman-teman ya,
dijaga taipingannya, karena yang naik ke atas ini adalah saudara kita seiman dan seakidah. Dia pun punya hak ya untuk mendapatkan ya rahmatan lil alamin dari kita, kasih sayang dari kita. Ya, kita persilakan buat Bang Habibie Mudar Batak, silakan. Mana dia? Mana dia? Nggak tahu. Takut dia diserang. Takut dia diserang. Nggak, dia Muslim apa Kristen, Bang? Muslim, Nah, Muslim Bang. dia, tapi takut dia diserang itu. Coba sebentar aku tengok dia naik ke tidak. Kena benet ku rasa tadi pegang rokok dia ku tengok. Kena benet dia ku rasa pegang rokok dia tadi ku tengok. Oh, Habib, Nggak, maksudnya takut kau. dia bilang Takut kau, ku tantang kau tadi malam kan? apa dia? Makanya jangan sok-sokan kali kau. Dia bela apa? Borjong kau. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? Habib itu apa, Bang? Apa? Ormas kah? Dia Dia kan yang melaporkan. Aduh, cuman ya kok Dio. Sudah berapa tahun kau Nggak, ketinggalan berita, Dek? Enggak sih. Udah berapa tahun gak kau komunikasi sama aku, Dek? Sibuk kuliah, Kak. Gampreng Sibuk kau. kuliah aku, Kak. Naikkan Lagi lagi kan kuliah aku, Nora Kak. ya. Silakan siapa namanya ini? Farjana Bunda. Farjana. Farja. Apa namanya? Farja. Far. Muslim Kristen. Ya. Suara aman nggak? Cek tes. Ya Muslim Suara aman Kristen, nggak? Bang. Aku Muslim. Abang Muslim. Kan tadi udah salam. Assalamualaikum. Iya, kan masalahnya tadi udah Bang, salam. banyak yang Assalamualaikum. buat salam begitu, gitu loh Bang. Ya lanjut Bang. Ya lanjut. Oke. Salam semuanya ya buat teman-teman juga Bang Faruk, terutama Bunda Nora nih. Saya ngefans banget sama Bunda Nora ya. Tetap semangat, Masya Allah. teman Muslim, tetap semangat dimanapun Anda berada. Dan juga sebesar apapun masalahnya kita kembalikan lagi kepada Allah. Karena dia yang maha berkehendak, berkuasa dan maha segala-galanya. Tidak ada satupun Sahabat Bang yang Zuma bisa minta naik itu. membantah. Sahabat Bang Zuma. Palsu itu palsu. Ya. 188k. Tidak itu. 1.800 mana 188k. 188k. Kenapa ada biru-biru ikutin? Kok dia bilang Kadir Om? Bang Zuma lagi live. Ya lanjut abangku Afwan Bang Farjana lanjut abangku. Oh ya. Sebentar ya Bang Zuma. Kalau memang Bang Zuma ya. Maaf ya Bang. Saya turunkan dulu si Dominic. Ya, lanjut Bang. Ya, ini itu lagu Bapak Bang. Ya, dimanapun teman-teman berada, teman-teman Muslim ya, sekecil apapun, seberat apapun masalahnya, kita kembalikan lagi kepada Allah Sang Maha Pencipta. Karena Dia yang maha berkehendak dan maha segala-galanya. Izin Abang. Maaf ya Bang, kubisukan akun Abang. Ada durhaka. Aku nggak tahu loh Bang. Astagfirullahaladzim. Ya enggak apa-apa. Ya lanjut. Kawan kita mau bernarasi. Lanjut Bang. Aduh, mampus aku. Lanjut Bang Farjana. Oh, ini tidak baik juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Maaf Abang. Saya tidak tahu kalau itu akun Abang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ini? Kedengaran. Kedengaran. Alhamdulillah. Tadi ada kawan kita mau bernarasi, silakan aja dulu. Jaringannya yang juga tadi, Bang silakan Farjana. aja. Iya, Bang Farjana silakan abangku. Maaf tadi. Saya kira akun palsu tadi ini. Ya silakan abangku. Enggak, teman-teman, ini akun baru saya, emang baru bikin TikTok. Jadi pengen tahu aja. Cuma pas kebetulan masuknya ke orang-orang apologet gitu, teman-teman apologet. Saya sendiri nggak paham gitu tentang agama, dan kurang paham. Cuman memperhatikan, tahu aja.
semuanya. Jadi tetap semangat aja ya, tetap semangat. Jadi semuanya kita kembalikan lagi kepada Sang Maha Pencipta, apapun itu masalahnya. Simpel aja saya bersilaturahmi lah. Sama Bang Juma juga salam kenal ya Bang. Saya sering nonton semua Bang Juma ininya live-nya dan juga semuanya lah yang saya tahu semuanya, saya perhatikan semuanya teman-teman muslim niat dan etikannya baik. Alhamdulillah. Kan meluruskan semua persoalan masalah yang salah di kitabnya mereka tentang bahasa Allah ya kalau nggak salah. Saya perhatikan itu aja Bang semuanya teman-teman Bang bisa saya sampaikan. Dan salam silaturahmi tanpa batas untuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut abangku Bang Zuma. Iya, ada kabar baru ku dengar-dengar ini. Dinda Faruk mau dilaporkan juga sama pemilik Indonesia. PR-nya belum selesai. Mau tambah PR lagi. Aduh. Ya ini mana? Selesaikan dulu satu, habis itu satu, jangan perkeruh suasana gitu loh. Ya, Bang Suma dulu selesaikan. Kalau sudah selesai Bang Suma, baru beralih ke yang lain. Jangan ku bikin perkeruh suasana. Oke ya? Beralih ke yang lain. Ini saya masih di Filipina ini. Gimana dong? Ini orang kayak gini apa ya bilangnya? Salah tempat sih soalnya. Maksud saya itu salahnya dia itu apa ya? Nggak maksimal. Sekali kerja yang betul. Ini cerminan ya teman-teman yang sudah menggunakan jasa beliau ini cerminan. Ada masalah, dia bikin masalah, dia tidak tuntaskan dong masalahnya. Jangan ini lari-larian ke sana kemari, joget-jogetan, mau lagi tambah lagi, bawa lagi profesi satpam. Saya sebagai satpam tersinggung dong. Gimana sih? Bawa satpam, bawa tempat kerja, ngapain kayak gitu kali? Ya? Jangan kau hina-hina gitu kali. Tak boleh hina-hina satpam. Tak boleh, profesi itu profesi mulia. Jangan kau bawa-bawa lagi profesi orang, kau bawa-bawa. Ini seorang security nih. Pakai mobil Eropa. Security pakai mobil Eropa. Gimana sih lu? Mau lebih kali gitu. Selesaikan dulu satu. Ukti Nora, Dinda Nora mungkin agak berat. Ya udah, keluarkan aja SP3-nya, jangan diproses. Uniripa berat. Bang Suma aja nya. Kita ketemu Dosma. Kan bagus kalau kita ketemu Dosma. Ya kamu harus mempertanggungjawabkan laporanmu itu. Ketemu di Medan kah? Ketemu di Mabes Polri kah? Atau di Polda Sulsel? Gitu dong. Nah, atau kamu ke Makassar tuh. Katanya ke Makassar, kamu ke Maros. Kenapa enggak sampaikan di bandara, aku di Makassar, ingin ketemu dengan Bang Suma. Gitu dong. Kamu di mana, aku datang. Kita ngobrol, ngopi. Jangan pulang dari Maros baru aku datang di kampungmu loh, tak ada yang kenal kamu loh. Lah memang saya tidak ada yang kenal. Namanya malaikat. Mana ada orang tahu malaikat itu bukan di bumi, dipijak di langit. Aku dikenalnya di langit, Dosma. Bukan dari kantor ke kantor, aku dikenalnya enggak. Jadi kalau Anda ke Makassar lagi, sebelum berangkat kamu info, saya ke Makassar OTW. Nanti di Makassar kalau niatmu mau jumpa, kita ketemu. Saya datang sendiri. Nah, kau kumpullah teman-temanmu yang ada di Makassar ini. Ada dari persatuan-kesatuan apa, ajak mereka kemudian kumpul dari persatuan apakah, Gereja Toraja kah atau Gereja Batak, kumpul undang Bang Suma. Wallahi saya datang sendiri loh. Sendiri. Nah, kau ke Makassar lah.
Di mana kita mau ketemu ngopi? Mau ke Polda? Saya antar ke Polda atau saya teleponkan Kapoldanya. Karena ada yang mau ketemu, saya antar ke ruangan langsung. Saya antar. Kalau kamu datang ke Makassar, mau ketemu di mana? Pengadilan negeri, saya antar. Ke kantor wali kota, saya antar. Kamu kemana? Mau ketemu di mana? Gubernur? Ya, saya juga punya link di sana. Kita ketemu. Di mana terserahmu lah. Daripada kau bikin gaduh sana sini, saya di Makassar, saya di Maros, cari namamu. Iya, orang terkenalnya di langit, kau carinya di bumi. Kan itu bahlul namanya. Kau tidak percaya kalau saya terkenalnya di langit? Kau cari malaikat maut, kau ketemu sama dia. Kau tanya sama dia. Pasti kau bilang, pasti malaikat mautnya bilang, iya saya kawan itu, saya temanan. Apa yang kau cari-cari saya di Maros, di mana di Maros? Jadi nggak usah terlalu lebay kali lah nakut-nakutin orang. Ada lagi 1 orang 2 orang lagi sementara di proses. Alamak, udah laporin aja semuanya biar kau hebat, merasa hebat. Laporin, udah tunggu aja panggilanmu. Kau lah yang dilaporin. Itu kok kan. Dia mendengar, Bang. Biarin. Dia lagi mendengar pakai akun fake. Dia pikir kita nggak tahu akun fake dia, Bang. Udah, tunggu Dia lagi mendengar panggilanmu. ini, saya periksa. Nah, tunggulah panggilanmu. Kau lah yang akan diproses dalam waktu dekat ini. Sendel lo. Tapi begini, Bang, yang saya pikirkan begini, Bang. Nah, tadi kan udah ada beberapa apa dengan saudara-saudara yang lain kan. Seandainya ini kami sempat bilang gini, seandainya Bang Zuma dipanggil, saya yakin nanti yang akan datang ke Polda itu orang-orang penting pula yang nanti sampai Poldanya aja kaget sendiri, Bang. Ini yang datang ke orang-orang penting ini, katanya kan. Aduh, seperti yang abang bilang itu, si ini, si itu, si ini, si itu. Masya Allah, saya bilang. Ini sempat kami obrolkan tadi, Bang, di belakang tadi kan. Bahaya nih kalau sempat Bang Zuma yang dipanggil, orang-orang penting nanti yang datang. Apa dibilang Polda itu? Kalian bawalah pergi nih orangnya. Tidak cocok sama saya kasusnya ini, katanya kayak gitu, Bang. Itu ada salah satu yang bilang kayak gitu, Bang. Orang yang ada di dalam juga tidak perlu diapakan kan. Itu kalau sempat nanti Aki Juma masuk sini, saya yakin Poldanya terduduk diam saja itu. Dia bilang, ini penyidik bagaimana ini? Kalian tidak bekerja dengan baik ini. Kenapa orang kayak begini yang datang, yang backup dia semua seperti ini, katanya. Jadi itulah, hati-hati aja lah Dosma. Betul yang dibilang abangku ini. Lanjut, Bang. Ya, saya kira gitu, Dinda Faruk. Seperti yang diajarkan agama kita ini kan agama Islam, kita ini penganut agama Islam. Islam itu didirikan dengan jihad kan gitu ya. Ketika kita menyadari berdirinya Islam karena jihad, karena berjuang, maka kita memeluk agama ini karena perjuangan meninggalkan keluarga, meninggalkan segala-galanya. Ketika ada yang kemudian mencolek keyakinan akidah kita, ya jawabannya cuma satu, merdeka atau jihad, merdeka atau syahid, kan cuma itu, hanya itu. Kalaupun kita harus mati, syahid. Kalaupun kita harus perang, jihad, ya kan, harus merdeka, nggak bisa tidak. Jadi ancaman-ancaman kayak begitu itu basi, ancaman kayak gitu. Jadi kalau ada orang ancam-ancam, ya itu basi lah, aku bilang kayak gitu. Nggak ada yang bisa ditakutin. Karena setahu saya nih ya, ayo Manyak, kita mandi ke Manyak. Setahu saya nih, Buka Manyak. Kasih Manyak mandi. Di atas kepala ikan lagi. Profesor Lord, mute-nya terbuka, Prof. Setahu saya nih ya, saya bicara sama dinding rumah yang ada. Saya tanya, dinding rumah, masihkah anak itu kuat? Apa kata dinding rumahku? Tenangkan dia, Bang. Sekarang ini orang-orang yang tadinya dekat sama dia sudah lari satu persatu, sudah meninggalkan dia. Satu persatu. Dinding rumah bicara, satu persatu orang-orangnya meninggalkan dia. Nggak ada yang suka sama dia. Kenapa?
Dia melapor, dia pula setengah mati diajak untuk kompromi datang untuk diperiksa. Malah disuruhnya orang itu datang. Kaulah yang datang. Disuruh datang, dikasih uang rokok pun tak ada. Aduh, menyedihkan. Dosma ini salah makan, ibaratkan ayam ya teman-teman. Dilihatnya di situ dia ada ulat bulu, tapi di dalam perut ulat bulu itu ternyata ada pancing, ada kail. Muntah darah lah dia. Aduh, Masya Allah. Jadi saya hanya ingin mengatakan kepada Dinda Farouk, tetap tegar, Allah bersama dengan kita. Oke? Amin. Umat ada di belakang kita. Umat Islam itu berdiri tetap di belakang, di depan, di tengah, semuanya. Abangmu ini ada untuk kamu. Malah saya bilang sama mereka, sama guru sending, kalau bisa dalam waktu dekat bikin kegiatan, saya datang sebagai pemateri di Medan. Ajak semua aliansi teman-teman, tokoh pemuda, tokoh agama untuk adakan public toleransi. Saya Bang Suma akan datang untuk memberikan materi di tengah-tengah anak-anak Medan, saudara-saudara saya Medan, Horas. Karena saya yakin sekali bahwasanya orang-orang di Medan, baik Kristen maupun Islam itu rindu akan kesejukan. Hanya ada segelintir orang yang kemudian memanfaatkan situasi untuk pansos, untuk supaya dikenal, supaya banyak pekerjaan, banyak job. Ya, dia manfaatkan situasi tapi dia salah langkah. Ya, jadi saya akan datang, saya tidak takut. Medan adalah kotaku, Medan adalah Indonesiaku. Saya akan datang untuk kemudian bersilaturahmi dengan orang-orang yang ada di sana, baik Islam maupun Kristen. Oke, sementara begitu silakan kita. Halo, Siap selamat sore. abangku. Selamat sore. Iya bang, dari agama apa bang? Saya agama Kristen. Ada ya aku tuh. Iya silakan. Kalau ada yang mau disampaikan silakan bang. Iya, saya baru masuk ini. Apa yang dibahas topiknya ya? Kalau boleh tahu. Topiknya Anda kalah, Anda melapor. Oh, melapor tentang apa ya? Ya sudah nggak usah kita bicarakan itu bang. Silakan bang. Kalau ada yang mau diapakan, mau disampaikan, mau diapakan silakan. Ya, Kenapa bang Zoom? Besarkan Dinda Farouk. Saya kalau buka kamera bahaya ini, jalan-jalan. Ya, saya di pojokan aja, di pojokan, silakan. Iya bangku. Silakan Bang Ben. Itu Farouk gak usah dibesarkan juga, kena benet nanti dia. Wajahnya itu loh sudah menggemaskan. oke. Silakan Bang Ben. Intinya saya cuma satu berpesan ya. Kalau bisa jangan ada perpecahan dan jangan ada yang menjadi sumbu untuk menyulut kebencian gitu, baik kedua belah pihak. Karena ya sekarang yang paling gampang disulut itu isu agama, terus terang aja. Ya silakan Bang. Ini satu tamu mau saya naikkan dulu si Arya ya. Ya lanjut Bang. Ya, karena gini, dulu kejadian di Ambon itu, ya, saya lupa tahun berapa itu pernah terjadi perang agama, perang saudara antara agama Islam dan Kristen. Bahkan itu terjadi membunuh satu sama lain yang notabene itu ada keluarganya sendiri. Itu. Jadi jangan sampai Medan ini terjadi pecah kembali seperti kejadian Ambon masa yang silam. Gitu. Karena terus terang saja di sini alat negara sebagai aparatur pemerintah dan apalagi pihak penegakan kepolisian dan tentaranya sebagai benteng NKRI itu juga sangat menjaga, sangat menginginkan perdamaian
di Indonesia. Jadi jangan sampai ada salah satu pihak dan pihak lainnya yang itu membuat suatu api gitu loh. Itu aja sih pesan saya. Oke. Oke, Abang Ben, nanti ditanggapin. Ada tanggapi boleh Saya nggak? jangan dulu ditanggapin. Gak usah dulu. Siapa dulu? Disapa dulu sebentar. Arya apa siapa nih? Arya siapa nih? Arya Angkola, Ya, Bata silakan. apa kau Nora? Nama Bata aja nggak tahu kau. Ya, assalamualaikum. Aku dengarkan dulu lah, nanti baru kutanggapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, silakan Abangku Bang Dio kalau mau bertanggapi Bang. Ya, aku sedikit aja nih. Sebenarnya bagus ya ininya. Cuman agak lucu aja aku dengar Bang Ben ini. Abang bawa kasus Ambon. Yang paling pertama memicu sumbu kericuhan itu orang Kristen, Bang. Bukan umat Islam. Kalau abang mengatakan jangan sampai pecah di Medan, kami nggak takut, Bang. Abang mau di Medan kek, mau di mana kek. Kalau kalian yang duluan pecahkan sumbu, kami ladenin, Bang. Jadi abang cocoknya ngomongin ke dosma itu. Kalian dalam kitab kalian itulah yang paling pertama yang membakar sumbu perpecahan itu. Dalam kitab kalian itu nama Tuhan yang kami sembah itu kalian pakai, kalian katakan punya anak dan segala macamnya. Itu yang menyebab sumbu perpecahan itu. Nah, sekarang begini. Inilah makanya sebentar. Oke, sebentar. siap. Anda berbicara, saya diam. Siap. Makanya kami di sini berdiskusi, kawan-kawan apologet di sini berdiskusi, mengajak itu untuk dirubah itu. Apakah kalian sanggup dan mau merubah hal itu? Jangan pakai istilah-istilah Islam, nama Tuhan yang kami sembah. Itu dihinakan sedemikian rupa dalam kitab abang. Abang pernah baca kitab abang nggak? Sudah. Itulah kami ada hadir di sini untuk berdiskusi tentang hal itu. Kalau kalian mau main lapor-lapor saudara-saudara kami siap, laporkan. Mana dosma, laporan dosma, coba mana? Kita tunggu dari kemarin-kemarin mana, nggak masuk dia. Tertahan terus laporannya mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pernah, Bang. Islam, abang nggak usah mengajarkan kami umat Islam bertoleransi, Bang. Agama Islam adalah agama yang paling toleran. Tak ada satupun agama di satu negeri di mana Islam berkembang, maka pasti umat-umat selain Islam itu akan hidup damai dan tenang. Itu prinsipnya, Bang. Dari dulu sampai sekarang kita jaga itu. Kita sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia menjaga itu. Tapi kalau dipecahkan, disulut api perpecahan itu, kami bukan umat Islam yang ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bukan. Kami agama jihad, Bang. Jangan main-main, Bang. Makanya coba kalian membenahi itu. Dari teman-teman Kristen tuh benahi dulu itu. Bukan malah ke kami. Begitu, Bang. Jadi kalau abang mau bawa kasus Ambon, coba abang cek dulu deh. Abang tahunnya aja, kejadiannya kapan abang nggak tahu. Oke. Boleh saya tanggapin? Silahkan. Oke. Kalau bicara mengenai kitab itu kan sudah ada sejak dulu. Ya, itu menjadi kitab pengajaran kami bagi umat Kristen. Itu loh. Kalau bagi saya sebagai penganut Kristen, yang saya imani itu Alkitab. Andainya seandainya pun saya pun Muslim, yang saya imani itu adalah Al-Quran. Kan begitu. Sekarang Terjemahan Bibelmu loh, Bang. Terjemahan Bibelmu, Bang. Aku nggak bahas Alkitab, apal hentak kau ngomong itu. Nah, Terjemahan sekarang kan Bibelmu. Terjemahan Bibelmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mendalami kitab kita sendiri, bukan menjelekkan kitab yang lain gitu loh. Pak Ben. Ya, siap. Anda ini bagaimana? Anda tidak mau koreksi diri. Justru karena di terjemahan Bibel Anda itulah biang keroknya. Kalau itu dihapus, itu dihilangkan, maka kami pun diam. Kalian yang pertama kali itu. Jadi jangan kau bahas kembali ke Alkitab entah apalah kau bilang tadi itu. Jadi maksudnya yang kita Alkitab bahas dihilangkan adalah begitu. terjemahan Bibelmu. Sudah.
Gini Bang Dio, dia nggak sampai ke situ Bang Dio, karena dia nggak pernah ikut diskusi seperti ini. Bukan, karena Nggak saya terus terang aja, saya kerja di perusahaan syariah yang notabene Ya, rekan kerja sebentar saya dulu, Bang muslim Kiki. semua. Sebentar, Tapi biar satu-satu kita. teman saya muslim Ya, sebentar tidak dulu, sama Bang Ben. pemikiran sama Bang kayak Ben, seperti yang sebentar kalian muslim dulu, itu. sebentar. Anda bekerja di mana saja itu terserah Anda. Kalau Anda mempunyai 10.000 pun saudara saudara muslim. Di bank syariah. Sebentar, saya lagi ngomong. Iya, itu nggak urusan kami. Anda mau kerja di mana? Di pondok pesantren pun Anda kerja, nggak urusan saya. Maksudnya tuh, ya. Nah, Anda pelajari dulu kitab Anda lah. Jangan di sini asal berkoar lah. Tayar kalian nerjemahkannya ini dari bahasa apa gitu loh. Jangan kita ribut di sini. Maksudnya jangan kau mempertunjukkan apamu, kebelaan kau kepada kitabmu. Sementara kitabmu nggak tahu sebenarnya terjemahannya itu udah benar apa enggak. Itu maksudnya. Berarti pesan saya tidak kalian dengarkan. Sikap saling, saya hanya memberi pesan. Marilah kita saling menjaga. Sudah, sabar. Silakan Bang Visi, biar gantian yang lain. Ya, silakan. Ben, Anda jangan pura-pura so manis. Anda DM saya mau memotong leher saya, kan? Betul. Bisa saya screenshot, tapi kenapa saya potong selera Anda? Karena apa? Coba. Anda mendm saya, ya. Anda mengirim paling kalau patung Tuhan Yesus dengan gambar kontol. Gimana saya tidak marah? Nah itu kan itu keyakinan saya. Saya ini manusia juga punya rasa benci dan dengki dan punya rasa kasih. Sama seperti Anda, manusia. Tidak ada yang bersikap dewa di sini. Kau bilang saya pengecut, kau DM. Tidak ada yang manusia setengah dewa di sini. Kau yang duluan. Kau di sini pura-pura baik kau di sini. Bahkan saya tunggu kau datang. Karena Anda sudah menghina saya. Kau Sherlock saya depan rumahmu. Kau goblok. Coba cari tempat aman kita dua. Kau pikir saya takut? Saya sama seperti Anda. Anda punya rasa benci, saya juga punya rasa benci. Itu saja. Cari tempat yang netral. Jangan depan rumahmu kau kirim sama saya. Tidak ada manusia setengah dewa di dunia ini. Sebentar. Izin Bang Visi. Saya bisa baik, bisa kejam, itu saja. Ya, oke. Itu. Barusan Anda mengajak kami untuk berbaik-baik hati gitu loh. Lucu, sementara Anda tidak tahu kenapa umat muslim begitu marah. Karena apa? Penghujatan dari Kristen ini sangat mengerikan. Bunda Nora, bentar saya boleh ngomong nggak sama si Ben? Bukan, karena saya di DM. Udah, diam dulu Bang cerita Ben. DM nanti. Diam dulu. Kamu ngomong tadi masalah Medan jangan seperti Ambon. Ini putra Medan asli ya, putra Medan asli. Kami cukup bertoleransi. Jangan kamu bilang kamu itu. Jangan apa? Medan itu bukan Batak ya, Medan itu Melayu. Saya jelaskan. Oke, siap, saya dengarkan. Siap, silakan. Jangan kau bilang itu seperti Ambon. Saya nggak suka. Sampai sekarang Medan itu gak ada gejolak apa-apa. Malah Kristen yang suka-suka buat laporan pertama. Ya, Kristen yang buat laporan pertama. Tapi laporan klien nggak dapat diterima. Karena nggak ada sesuai dengan penghujatan. Malah di Kristen yang menghujat. Ingat ya. Siap. Makanya laporan diterima. Bukan, Anda marah karena izin Bang Kiki. Jangan bilang seperti Ambon. Saya sendiri bilang Medan seperti Ambon ya. Iya. Ya, oke. Izin Bang Kiki ya. Iya, Bunda. Diam dulu. Sebentar ya. Jadi dia kemarin ini dia komen di live-nya Bang Zuma. Dia bilang Bang Zuma apa penghujat apa semua. Jadi saya komen. Dia DM saya mau culit leher saya. Bajingan. Bukan. Saya komen di kalau nggak salah bukan di Bang Zuma. Iya, di live-nya Bang Zuma. Bukan. Kau komen macam-macam kan. Di Boris Tumorang. Di Boris Tumorang bukan. Moras di Nadia Situmorang. Iya, Nadia Situmorang atau Moras Situmorang. Karena apa? Agak menjudutkan dan menjelekkan Tuhan saya, makanya saya komen. Bung, itu saja. Itu diskusi, Bung. Itu diskusi. Kau ancam saya. Boleh. Itu diskusi beda, yang berbeda itu. Diskusi tapi kan tidak berarti istilahnya itu menghina, menyinggung gitu loh. Ya, yang menghina menyinggung itu yang mana? Kalau tertulis sebentar Bang, yang menghina menyinggung yang mana? Yang menghina menyinggung yang mana? Ya contohnya kayak yang kasus Ratu Entok itu, Tuhan Yesus gondrong itu dibilang, ya kan?
cukurlah rambutmu itu katanya kan begitu. Itu memang gambar Yesus. Saya tanya, itu emang gambar Yesus? Di HP itu kan sudah di-spill. Di HP jelas, anak kecil pun tahu kok. Anak sekolah minggu pun tahu itu gambar siapa. Kan itu begitu. gambar Yesus. Ya itu gambar Yesus. Udah, ada kok kalau tentang VT-nya, itu, spill-nya. Oke, Bang Ben, Itu loh. kalau Pasti itu persoalan gambar hukum, Yesus. dengar dulu Bang Ben, Bang Kiki, kalau persoalan hukum tentang persoalan hukumnya lah ento, udah nggak usah dibahas itu. Ya karena sudah dilanjutkan sama-sama, sudah ditangani oleh pihak hukum. Ya, Biar sudah. nanti pengadilan yang membuktikan itu gambar Yesus atau bukan. Kita gak usah kita bicarakan itu di sini. Sekarang Oke. gini, Bang Ben, ini kan roomnya diskusi ya Bangku. Ya. Oke, jika abang mau berdiskusi, oke kita izinkan abang mau bertanya. Setelah itu, jika memang abang boleh, jika abang berkenan untuk ditanya, maka kami akan bertanya. Jika abang tidak berkenan untuk ditanya, setelah bertanya silakan Anda turun. Gimana? Ya, saya sih cuma berpesan itu aja. Marilah kita saling menjaga sikap toleransi. Itu saja. Apakah saya salah? Kan tadi kau enggak sebentar. Kau di sini mau jadi duta damai tapi perilakumu enggak cocok gitu loh. Makanya saya ingatkan tadi. Perilaku yang mana? Ketika itu DM ke psikopat tadi yang dijelaskan sebentar. Ada juga kok, ada sebentar. Mau saya japri. Psikopat juga menghina Tuhan saya. Ada screenshotannya. Sebentar, dengarkan dulu. Silakan kau tunjukkan gambar itu. Silakan kau tunjukkan. Makanya tadi saya katakan, Siap. nama Tuhan yang kami sembah, ya Allah Subhanahu wa taala. Lafaz Allah itu dalam terjemahan Bible Anda itu ada. Itu yang kami permasalahkan, Bang. Ketika kau tidak suka Tuhan Yesusmu dihina, Tuhan Yesusmu direndahkan dan segala macamnya, kami pun begitu. Nama Allah yang kami sembah itu dalam Biblemu punya anak lah, punya ini segala macam. Kalian rendahkan dan hinakan. Tapi apa ada di VT Itu saya yang kami nggak suka. menghina Allah? Tidak, saya menghargai agama kalian kok. Saya Bukan menghargai kau, makanya tadi kita cari akar permasalahannya. Itu loh. Kedamaian itu akan kita dapatkan kalau kita tahu akar permasalahannya di mana. Itu yang saya maksudkan tadi. Tapi Anda nggak ngeh dari tadi. Anda paham nggak sih? Anda tadi tidak suka kalau Tuhan Anda dihina, direndahkan. Oke, sepakat. Sama kami juga begitu, Bang. Iya sama Makanya kita. kami dengar dulu dong. Makanya kami menyarankan LAI menghapus lafaz Allah itu dalam terjemahan mereka. Karena itu yang menjadi pusat acuan umat Kristiani di Indonesia ini. Di tempat lain nggak ada, di Amerika, di Australia nggak ada Tuhannya. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia jawab Allah, nggak ada. Ya kalau kayak gitu buatlah surat tertulis ke LAI, kan itu bisa dilakukan, Bang. Gimana? Sejak 2016 sudah diprotes LAI ini sampai sekarang nggak goyang-goyang. Gimana Anda ini? Anda ketinggalan berita kah? Kan seperti itu kan bisa jalur birokrasi dulu, diplomasi dulu kan begitu. Makanya itulah Ya yang kan? kami lakukan di sini. Itu yang kami lakukan. Sebentar Bang Dio, saya izin sedikit aja ini ya. Tadi dibilang sama siapa Bang Ben, saya marah karena apa tadi? Tadi dikirim sama Bang Pisi ini apa? Apa? Gambar Gambar itu, apa? itu gambar foto, itu gambar Yesus. Bukan saya yang gambar, bukan kartun. Itu asli dari kekristenan sendiri. Yang semua yang telanjang. Nah itu gambar dari mereka sendiri. Oke. Dia marah. Oke, diam dulu sebentar, saya belum selesai. Iya. Ada yang mau saya tunjukkan. Ya. Perbuatan kalian. Kalau kamu marah katanya di roomnya Nadia, itu dialog, kamu tidak terima. Itu dialog ya, ini monolog. Saya tunjukkan samamu. Nih, kejamnya jijiknya orang ini. Kristen ini. Monolog nih. Ini diumpamakan wajah Allah kami nih. Bukan diambil orang. Ya apa lagi? Oke. Ya apa menurutmu? Berarti tujukan ke yang bersangkutan, bukan semua Kristen kan? Gigi kau. Ngeles aja Makanya gua Gos. Ben. Giliran kayak Ngeles begitu aja gua tunjukkan sama pandinya. yang Kristen. Tapi kok masuk ke roomnya si Nadia Situmorang, tapping kau tidak enak. Coba Emangnya Nadia Situmorang menunjukkan wajah kayak begitu? Screenshot tappingan saya Banyak coba. kali cerita kau. Spill coba. Ada nggak buktinya? Ben, nggak cocok kau jadi duta damai kau. Nggak cocok jadi duta damai kau. Nggak cocok. Kau cermin dulu lah. Cermin diri dulu lah kau.
Nggak cocok kau jadi duta damai. Nggak Perilakumu bisa. nggak sesuai dengan ucapanmu. Kau di sini mengajak kami damai, sedangkan perilakumu tuh bikin rusuh kau. Memang kalau manusia Banyak punya gaya. kebencian Banyak gaya, Kak. Banyak gaya, seperti kau. kalian lihat itu ya. Kebencian, Banyak kan kau gayamu, kau. karang-karang cerita seolah-olah Banyak baik. gayamu. Sok-sokan kau datang sini jadi duta damai, bapak kau. Memang otaknya nggak ada orang ini. Pura-pura Sok-sokan kau baik, jadi pura duta kalah damai, baru duta bingung. damai. Si paling duta damai kau. Ini saya mau persilakan ini saudara kita. Silakan Arya. Arya ketua apa nih? Ketua apa nih dia nih? Ketua tak jelas ketua apa nih? Silakan. Ya, aku satu aja lah yang pengen ku komentari. Yang tadi banyak yang merasa paling ayo perang. Jadi yang mau ku sampaikan tuh begini. Yang pertama, kalau kau nggak punya ilmu, kalian pun siapapun itu, kalau nggak punya ilmu, nggak usah sok-sok ajak debat ke orang. Yang ada kalian menista agama orang. Yang ketiga, kalau udah dilaporkan kayak gini, ya jangan sosok ngajak perang segala macam. Tunggu dulu bang, yang kedua aja belum kau sampaikan, langsung yang ketiga. Yang kedua dulu. Sibuk. Yang pertama kalau nggak punya ilmu. Yang kedua apa? Ini langsung yang ketiga. Cemananya kalian dari HBB ini kayak begini. Yang pertama aja belum beres. Harusnya kedua tuh pinter bang. Harusnya kedua pinter bang ya. Masa yang kedua, yang pertama langsung lompat yang ketiga. Cemananya? Iya, aku bodoh memang. Ketua apa kau Arya? Ketua apa kau? Aku ketua tapi 400 orang di bawahku bang, walaupun aku bodoh-bodoh gini juga. Udah, ngomong aja lah, udah lah. Jangan buat Dia malu ketua. ketua. Suka-suka dia lah Bang Dio, suka-suka dia lah. Biarin aja Bang Dio. Terus mau apa? Enggak, saya yang ngundang dia, Bang Dio. Saya ngundang dia, Boleh silakan. Boleh ku lanjutkan Ya. tapi ras. Ya, biar ku lanjutkan. Ya, kurang aja Jadi, kau bilang setap yang mau- piras monyong. Gak ada otak kau. Gak usah ketawa lah kau. Jadi yang jangan iya, hujat, aku mau Arya. jelaskan ini. Jadi kalau yang ngajak-ngajak perang tadi itu jangan nanti pas sudah kejadian sembunyi di bawah meja. Jangan sosok Siapa yang ngajak-ngajak sembunyi? perang segala macam. Ya, Ini aku perkataanmu ya. Siapa namamu? Arya, ini perkataanmu ya. Kau buktikan perkataanmu apakah nanti ketika nanti terjadi seperti ini kami sembunyi di bawah meja? Aku nggak bilang kalian dan nggak bilang nggak sebut nama dan nggak sebut siapapun, yang merasa aja lah tadi yang paling keras segala Arya. macam Selaku gitu buat kan. statement. Hei Oh, Arya, iya. buktinya Poso itu masuk kami, lari semua kalian. Paham kau? Siapa yang lari itu bang? Yang lari itu siapa? Kau bocotkan Aulah. Kau. Terus mau apa sih? Enggak, si Arya ini sebentar teman-teman. Arya kau mau apa kau di sini? Mau apa kau? Mau sok jagoan Aku kau di sini? wakili dari HBB. Hah? Kau ketua HBB Ini. kau mau sok jagoan kau punya 400 Bukan ketua pengikut. dia, bukan ketua dia, Dio. Begini. Bang Arya yang baik hati, Dan Anda tidak kan sombong. mewakili dari juga yang dari HBB ya. Saya Iya, ingin membuat suatu pernyataan, tolong sampaikan kepada Pak Lam Siang, ya. Ketika dia membuat suatu VT, berstatement bahwa lebih baik kita jangan menistakan agama orang. Marilah kita jangan melakukan lagi debat-debat. Jangan sampai ada penistaan lagi. Tolong sampaikan kepada Pak Lam Siang, bilang sama beliau, Pak, ada penyampaian dari saudara kita Muslim yang bernama Nora Aritonang. Dia mengatakan pada waktu Bapak menjadikan si logika saksi untuk bersaksi tentang kasus Unirifa, ternyata kita telah membawa seorang laki-laki yang bernama Ahmad Taufik. Itu statusnya terlapor. Dia dilaporkan karena menista menginjak kitab suci Bapak sendiri. Sampaikan ya. umat Islam ya, yang melapor umat Islam sendiri ya. Oke. Jadi kalau Bapak Lam Siang sebagai seorang umat Kristen, kalau Bapak merasa kitab suci Bapak ini tidak berharga, jangan salahkan lagi kalau ada oknum-oknum lain yang akan menginjak kitab suci kalian dan kalian akan mengatakan, ya kami memaafkan. Tolong ya Pak Arya ya. Bisa Pak Saya Arya? sampaikan Bu Nora. Bisa Ya, Bu Nora. tolong. Sampaikan pun.
Tapi boleh aku statement terakhir nih, Kos. Nah, statement close-nya ini, boleh kan? Ya, Boleh nggak nih? dan ini yang berikut ini nggak sedikit lagi. Tolong sampaikan juga sama Pak Dosma, kalau bersikap tole-tole, jangan tole di sebelah pihak. Tole kedua belah pihak. Ya. Bilang sama dia. Toleransi. Tapi yang dilaporkan Islam, mau menambah lagi laporan dari Ito saya Bang Faruk. Kurang asam dia. Tak ada otaknya itu. Enggak, enggak paham loh Kak. Ini si Arya nih Toleransi ngapain nih sok-sok keras. Dosma itu toleransi bangsa. Mau apa dia di sini? Aku bingung. Toleransi tapi dia joget-joget di depan gambar. Statement terakhir nih, boleh nggak nih? Aku dikasih kesempatan nggak Boleh, nih? Abang-abang yang baik hati dan tidak silakan sombong. kau sebelum kau diserbu kau. Kau di sini aja udah diserbu begini. Ih, banyak kali kayaknya sok-sok keras kali pula kau di sini sama kami di sini. Kau di mana alamatmu? Masa kau ngomong di TikTok ya? Nah, sok-sok kau jadi Boleh ketua nggak? yang 400 anak buah kau di sini. Mau sok Arya, aku mau nanya nih Arya. Pas statement terakhir. banyak kali Ya, cocok. Arya, nggak gua bisa mau kau nanya. buat statement terakhir kau. Ada pila kemarahan umat muslim. Arya, lihatlah Arya. kau. Bro Arya, saya tahu bahwasannya Iya, adalah boleh. organisasi masyarakat ya, LSM bro, ya, bro. LSM HBB ya, LSM Lembaga Swadaya Masyarakat atau Ormas HBB yang mengatakan menjunjung tinggi toleransi. Tetapi pernyataannya menarik ini Arya. HBB itu bersama-sama Dosma melakukan pelaporan. Pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin HBB bisa bersama Dosma pada saat melakukan pelaporan? Ini sesuatu hal yang konyol. Organisasi masyarakat yang disahkan dari Menkumham dan dan Kesbangpol itu sudah melanggar aturan ADRT sendiri. Itu gimana Bang Arya? Kalau seperti itu misalnya Pak Lamsiang bersama dengan logika, itu artinya sudah melanggar visi misi ADRT dari HBB itu sendiri. Artinya Anda sudah tidak netral, tetapi memihak kepada salah satu golongan. Itu pernyataan kritikan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ku terima. Jadi sebelum statement terakhir, ku jawab dulu sebentar. Menghargai abang itu. Ya, yang pertama, laporan HBB itu hanya ada satu, itu dulu yang pertama ya, hanya Ratu Entok. Yang kedua, ya, dalam kasus yang ada kami di Polda mengawal si Logika ataupun bersama dengan Dosma, itu bukan untuk melaporkan, tapi kami mengawal. Nggak perlu dikawal dia, nggak akan disenggol dia. Umat Islam nggak kayak gitu. Nggak apa-apa, Bang Kiki, biarkan dulu Bang Kiki, biarkan dulu Bang. Ya, lanjut. Ya itu hanya untuk mengawal, artinya menemani aja. Itu aja yang perlu saya jawab. Kalau selanjutnya saya bilang samamu, nggak perlu dikawal. Dia di Pekanbaru pun aman-aman aja. Beli kuaci kayak bang, masa ngomong aja nggak boleh aku. Beli kuaci Ya, bang. biarin dulu Bang Kiki. Biarin dulu Bang Kiki. Kecil kali kau kuaci kau. Arya. Lanjut cepatlah. Udahlah Nora, aku statement terakhir aja ya, mudah-mudahan didengar. Ya, aku minta kalau memang diizinkan aku statement terakhir aja. Soalnya lagi sama keluarga juga ini. Jadi statement terakhirku untuk kalian, ya, akan kubongkar siapa pengkhianat dan penghina agamaku. Udah itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Toleransi. Bapak kau kalian bilang toleransi tapi joget-joget nyanyi lagu rohani di depan Ka'bah. Bajingan kalian semua. Gambar itu Bunda Nora, gambar Yesus itu. Emang betul itu gambar Yesus. Langsung dilaporkan kita depan Ka'bah dia joget-joget. Macam mana lagi itu? Lagu kebangsaan orang tuh. Macam mana itu Bunda? Emang orang nih lah suka-sukanya aja. Untuk semua saya pamit turun ya, untuk semua pamit Oke. Makasih ya Bang Pisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ketua, di bawahnya 400 orang. Terus mau ngapain? Kita sama Muslim mau ngapain dia? Mau unjuk kekuatan, mau sok jago di sini. Ketua apa kau? Ketua apa?
Ketua makan ketupat. Ketua apa kau? Ketua apa? Ketua makan ketupat. User. Banyak kali kau. User. Turunkan itu. Aduh, nggak bisa aku turunkan itu. Aduh. Dia bilang Diskusi aja lah kita, dia bilang berapa Jangan anggotanya? ini apa Anggotanya berapa? 400, baru 400 orang di bawahnya katanya. Apa itu isi 400 itu kutu ini, kutu beras. Banyak kali ya kayaknya. Datang lagi tuh si Ben itu, soal jadi duta damai. Tapi perilakunya nggak cocok, mau ngancam-ngancam orang. Gimana gue tengok orang Kristen ini? Bang Baru, Bang Baru dilaporkan Disapa juga dulu. Bang Baru. Iya. Bang Baru. Disapa dulu Ferry. Rencananya. Rencana Bang Baru. Rencana. Satu yang dilapor 10 kita buat laporan. Kan saya udah bilang, Bang Faruk udah bilang tadi ya di pembukaan live tadi, ketika pun nanti Bang Faruk dilaporkan ya, dan nanti Bang Faruk menjalani proses hukum, Bang Faruk tak akan meminta pembelaan. Di depan hakim Bang Faruk hanya minta sama hakim, jangan berikan saya hukuman pidana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Berikan saja saya hukuman kematian. Kasih hukum mati aja saya udah. Karena apa? Karena kematian lebih baik buat saya daripada saya mendengar ya saudara-saudara Kristen itu mengatakan Allah punya anak, Allah anak domba, Allah itu ruh. Lebih baik kematian lebih baik buat saya ya daripada saya harus mendengar itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Bang Zuma ya. Perjuangan kita itu dari kemarin sampai detik ini sama. Kembalikan itu nama sesembahan kami ya yang kalian tulis di dalam, yang kalian masukkan ke dalam terjemahan Bible kalian ya, dengan perkataan yang menghinakan. Kembalikan itu. Lagian kalau kayak Bang Faruk inilah masuk penjara, apa yang mau ditakutkan? Beda-beda tipisnya di luar sama di dalam, beda tipis. Ya kan, beda tipis. Iya. Aku pun di kamarku tidur kepanasan, di dalam pun panas juga itu. Mana bedanya? Kecuali ya orang kaya, kan keluar pergi kemana-mana dia naik Lamborghini atau Lamborbabi, Lamborbiawa, kan hidup mewah, diancam dia dengan penjara, mungkin takut. Kalau kayak Bang Faruk ini alah. Beda-beda tipis ya. Kau salah diancam-ancam kayak gitu ya. Bahkan kalau bisa ini mumpung ada Bang Zuma di sini, Bang Faruk meminta ya daripada saling lapor, ya Bang Faruk meminta kepada Kapolda Sumatera Utara, ya atau instansi yang terkait ya, adakan diskusi atau debat di depan Polda Sumut. Para petinggi gereja atau para debaters dari Kristen, kita diskusi di depan Polda Sumut. Ya, yang menjadi narasumbernya dari pihak Islam, debater Islam yang ada di Polda, Bang Faruk, Itonora, siapa? Sesama Polda, sesama daerah Sumatera Utara. Biar kalian saksikan. Ya biar teman-teman semua menyaksikan di mana letak kebenarannya. Kita siap diskusi online. Kita siap diskusi offline. Seperti dibilang dikatakan oleh Bang Zuma, enggak usah bawa data ya. Enggak usah bawa bantuan apapun, laptop, buku, handphone, enggak usah. Apa yang ada di kepala kita keluarkan ayo. Ada yang mau? Setelah itu sepakat ya. Ketika nanti kami bisa menunjukkan data bahwasanya nama Allah yang tertulis dalam terjemahan Bible itu adalah hak kami, kembalikan saat itu juga nama Allah kepada kami, hapus dalam terjemahan kitab kalian, Bible kalian. Nggak mau lah Bang, orang ini Bang. Karena gini Bang Kiki, karena jika pidana atau penjara yang diancamkan kepada kami, contoh kayak Bang Faruk, masuk pun aku nanti 5 tahun, 10 tahun, keluar aku dari penjara itu, gak yakin lisanku ini berhenti untuk berjuang, gak yakin aku. Takbir. Gak yakin aku Bang. Tetap akan berjuang aku, kalian tangkap lagi, masuk lagi aku, keluar aku, berjuang lagi, bersuara lagi aku. Habis-habis di situ nanti umurku. Dan aku pun tidak yakin ketika saat ini kami para debaters Islam berjuang dengan lisan kami, karena kami memiliki pengetahuan di kepala kami nggak yakin ketika nanti anak keturunan kami yang sakit hati
nama sesembahannya dibuat seperti itu dalam Bible kalian, kami nggak yakin mereka akan berdiskusi sama kalian dengan lisan. Takutnya nanti dengan pedang. Karena kami nggak jamin kesabaran kami lebih besar daripada, karena kami nggak jamin kesabaran anak keturunan kami lebih besar kesabarannya daripada kami. Nggak yakin kami, Bang. Nggak yakin itu. Jadi kalau memang menginginkan perdamaian di negeri ini, ya, menginginkan perdamaian di negeri ini, mari silakan cari solusinya. Apa solusinya? Ya, aparatur negara atau instansi yang terkait, mari diundang dari apologet Islam, dari apologet Kristen, ya, dikumpulkan, ditemukan apa maunya, seperti apa perdamaian yang diinginkan, biar kami sampaikan gitu loh. Jangan kalian teriak-teriak kita damai. Ada 2 orang bertetangga ini, mereka ribut sama Kepling. Udah, si tetangga A ini mengatakan damailah kita, damailah kita. Dia katakan damai, tapi lemari es dari tetangganya ada di rumahnya. Lemari es, sofa, mesin cuci, istri tetangganya di rumahnya, tapi dia memaksa tetangganya untuk berdamai. Dan dia memaksa tetangganya untuk bersabar. Sementara lemari es, mesin cuci, AC, istri dari tetangganya ada di rumahnya. Siapa yang mau berdamai kayak gitu, Bang? Pikir. Kecuali kau kembalikan. Itu yang ditakutkan banget. Iyalah, Bang, ambil pedang. Ketika berhadapan kepada orang yang tidak bisa menahankan kesabarannya, itu kan terjadi. Itu yang akan terjadi. Jika kau ingin berdamai sama tetanggamu, kembalikan mesin cucinya, kembalikan lemari esnya, kembalikan AC-nya. Kalau kau kembalikan istrinya gak ditebas lehermu, gak yakin juga aku itu kalau kembalikan istrinya. Setelah itu kau minta maaf. Lalu setelah itu maka akan terwujud perdamaian. Gak akan kami urusin lagi taman rumahmu, gak akan kami urusin lagi pagar rumahmu, gak akan kami urusin lagi bentuk rumahmu. Karena apa? Apa yang menjadi hak kami yang kau ambil, kau letakkan di rumahmu, telah kau kembalikan kepada kami. Jangan kalian teriak-teriak perdamaian kepada tetanggamu, sementara harta dari tetanggamu ada di dalam rumahmu dan kau pampangkan di rumahmu. Yang lebih parahnya lagi, ketika kau mengambil mesin cuci dari saudaramu, kau bikin mesin cucinya itu untuk menggoreng nasi, untuk menggoreng ikan. Kau ambil blendernya saudaramu, tetanggamu, kau ambil blender dari saudaramu, kau bikin blendernya untuk mencuci pakaian. Marah dia. Hak dia untuk marah. Dan ketika keadaan itu dilihat oleh tetanggamu yang merasa dizalimi, kau berkata kepada tetanggamu, sabarlah kau, kita hidup damai. Longor kau. Iya enggak aja kau. Silakan Kita lanjut sampai itu. silakan. Edi Cabe. Aku mau mau turun dulu nih, mau jalan. Yang jelas gini Bang Faruk, teman-teman Muslim yang dilaporkan itu tidak pernah kabur, itu poin pertama ya. Tetapi bagi oten penghujat itu pada kabur semua ke luar negeri. Taipudin, ya kan? Ke siapa lagi Bang? Kemudian Paul Jam, ya, Lina Wijaya, Agatha, ya kan? Itu pada kabur. Artinya apa? Ada kesalahan yang memang sengaja diperbuat oleh oten dan penghujat, gitu kan? Kenapa? Mereka ketakutan. Mereka ketakutan untuk ditangkap, maka mereka kabur ke luar negeri, ya kan? Dan ini mungkin Edis, kemudian RK ini siap-siap juga ya. Dan Dosma begitu juga, siap-siap Bung Dosma. Ini aja, terima kasih. See you next time Bang. Makasih Bang Faruk. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada duitnya diharapkan dari GIP. Udah dibobol itu akun Facebooknya. Edi Cabe. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Faruk, apa kabar? Alhamdulillah, baik abangku. Ya, jadi gini, ini saya perumpamakan ya. Saya bertetangga sama Bang Faruk. Saya tahu nama Bang Faruk. Tiba-tiba saya buatlah nama kucing saya. Faruk, etis tidak? Itu aja. Nah, jadi kalau memang tidak etis, Bang Faruk dengan keluarganya marah, saya bisa memang buat pembelaan. Tapi kan sebenarnya secara ininya ngapain lah, saya sudah tahu nama Bang Faruk ada di situ. Kan saya bisa pakai nama lain. Nama kucing itu tidak menggunakan nama manusia seharusnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi ya supaya tidak ada keributan, sebenarnya dari
kita lihat di YouTube kan sudah diakuin juga itu mereka itu salah membuat itu. Nah, jadi segeralah direvisi. Jadi personil yang lain jangan kepanasan gitu. Karena memang arti dari sebenarnya kalau dilihat kan nama Tuhannya tidak seperti itu. Jadi saya kira mungkin tidak masalah. Saya tadi sebenarnya mau nyalami Bang Juma, udah turun Bang Juma ya? Beliau lagi di jalan. Masih ada Lagi di Bang jalan. Juma. Bang. Assalamualaikum Mas Bang Juma. Monitor. Masih ingat waktu sama Bang Saipul kemarin di Medan, baju kuning, saya itu. Ingat. Oh, Masya Allah, iya. Sehat selalu Bang ya. Iya, Siap. ntar saya on cam dulu. Siap, Masya Allah. Iya. Saya pikir berada di Medan. Iya. Allahu Akbar. Iya Bang, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah Bang, langsung berjuang terus, semoga sehat selalu ya. Kami doakan dari Medan sini. Bang Faruk juga. Oke, saya kira itu aja, yang penting saya sehat. Mungkin saya turun, ada hotel yang mau naik nanti. Oke Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk dan Bunda yang lainnya ya. Sama-sama Iya. Bangku. Iya, terima kasih. Bunda Nora, Nora nggak bisa dinaikkan lagi si itu. Saudarakan orang yang tadi itu. Yang ketua apa itu tadi itu? Arya. Masih ada di bawah typing. Saya belum melihat isi Iya, nggak otaknya. apa-apa. Saya belum melihat isi. Sebentar Coba bisa izin. Ya, Bang Zuma mau ngomong apa tadi, Bang? Iya, ini teman-teman yang saya lihat tadi ya kan ya, saudara Kristen ini kan ingin memperlihatkan sisi kekristenan mereka. Padahal ketika berbicara mengenai kekristenan, pada intinya ajaran kasih itu harus dikedepankan. Di dalam kitab mereka dikatakan di dalam Lukas 12 nomor 10 bahwa ketika manusia menghina Yesus itu akan diampuni. Dimaafkan kalau orang itu menghina Yesus. Yang tidak dimaafkan itu yang menghina Roh Kudus. Lah, Yesus sendiri yang mengatakan kayak begitu. Jadi tidak perlulah marah-marah, hanya gambar apanya gitu, gambar kayak gitu dikirimkan kok langsung mau potong leher. Gimana sih? Mau potong leher dia gara-gara dikirim foto kayak gitu. Nah, sekarang Tuhanmu kau katakan gondrong, Tuhanmu kau katakan laki-laki, Tuhanmu kau katakan manusia. Kalian sendiri bikin gambarnya, kemudian kalian dikasih gambarnya, kalian mau potong leher. Lah kami, Tuhan kami, laisa kami selihi syai, tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan makhluk. Kalian katakan beranak, kalian katakan bodoh, kalian katakan jadi orang, dan seterusnya. Tetapi ketika kami protes, kami yang salah, kami yang terlapor. Kan aneh kalian ini. Ini sama halnya kalian bikin jebakan. Kalian bikin Tuhan seperti Tuhan kalian seperti apa adanya. Ketika kemudian orang merespon Tuhan Anda yang Anda gambarkan seperti itu, Anda pingin potong lehernya. Gimana ceritanya? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa semua dosa yang menghina, menghujat anak manusia, dalam hal ini Yesus, itu diampuni. Jadi kalau ada orang yang menghina Yesus, memakinya dan seterusnya, lihat ada dalam orang yang menghina, diludahin, ditampar, diseret, ditelanjangin, ditombak di dalam kitab. Begini sedikit lapor, padahal Anda tidak mendudukkan Abangku putus-putus abangku. agama Anda pada posisi yang gitu loh. Ya, sudah saya kira gitu deh. Lanjutkan, saya lagi di jalan soalnya. Silakan. Yang gambarnya putus. Ya, untuk Bang Juma, untuk Bunda Nora, Bang Parup, untuk semuanya, saudaraku, saya izin pamit, saya mau ngajar dulu ya. Ya,
Saya mau ngajar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dobot, selamat sore. Silakan Bang Dobot, agama apa? Bang Dobot. Ini bikin konten kan? Halo Abang Dobot, yang baru saya naikkan. Assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore penghuni kubur. Penghuni neraka. Selamat sore gebetan gua. Gebetan gua. Jijik aku. Sejak kapan aku gebetan lu? Jijik aku. Jijik aku. Masa saya mau sama manusia penyembah manusia? Aduh. Jangan salah. Manusia sama manusia itu menghidupkan. Kalau manusia sama dewa itu setengah dewa. Dah. Saya sapa dulu. Saher. Halo Saher. Sahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang, kalau ada yang mau disampaikan. Iya, saya cuma nyampaikan dikit. Tadi kan closing statementnya si Arya yang katanya ketua itu akan membela bila agamanya dihina orang, tapi setelah dibawa kok komenannya tetap aja ini menjurus kaki terus kan, tetap aja kelihatan pembelaan ke Oten. Itu kan berarti gini Bang, di atas berbeda, di bawah berbeda. Nah, sama seperti kedatangan ketika sudah di bawah sebagai manusia, pada waktu nanti kembali ke atas dia jadi Tuhan. Seperti itu. Jadi seperti itu Bang sebenarnya ya. Terus satu lagi nih Bunda Nora, ke Bang Zuma, minta tolong Bang dong, yang sahabat Bang Zuma nih akun saya jangan diblokir. Saya jadi nggak bisa ikut lagi nih kalau Bang Zuma live di sini. Bang, abang blokir dia Bang Zoom. Iya, yang sahabat Bang Zuma nih, karena begini, kemarin saya pernah masuk ke room sahabat Bang Zuma yang ternyata itu kan penghujat ya, yang ada Dalton segala macem gitu kan. Itu kan sering tuh memang live ya, saya maki-maki juga di situ. Begitu saya masuk ke room sahabat Bang Zuma yang asli, ya saya langsung hantem kan, nggak pakai toto kromo lah, diblok lah saya kan. Kok ini kasusnya sama seperti saya. Saya bisukan tadi akunnya Bang Zuma ini. Jadi pelawak. Diam dulu kok framing. Tadi typingnya kalau nggak salah begini. Kadir om, huruf besar semua. Iya kan Bang? Coba Bang, buka mute-nya Bang. Abang bilang Kadir om. Ku bilang itu ada akunnya sahabat Bang Zuma. Enggak, itu palsu. Langsung kubisukan. Dia minta permintaan naik. Dibilang itu Faruk, udah 188.000 loh itu. Enggak, itu palsu. Rupanya asli. Aduh. Iya gitu Bunda kejadiannya. Saya diblok langsung sama akun sahabat Bang Zuma ini. Waduh, saya nggak bisa nonton lagi di Bang Zuma nih, bingung saya. Bang, jadi saya nyasar terus ke akun yang palsu itu, ya si Dalton segala macam itu kan, si mualaf Malaysia itu kan hujatan semua di situ. Jadi nyasar ke situ terus. Jadi saya mohon banget sama sahabat Bang Zuma akunnya ini jangan diblok lah Bang, biar saya bisa ngikut terus. Ya, kau gitu ya, ketawa aja udah jantungan kau framing. Diam aja lah dulu. Sahir udah dengarkan Bang ya. Udah didengarkan sama Bang Anda ya. Insyaallah banyak Bang, itu signalnya lagi merah ya. Oke. Nanti saya sampaikan sama Bang Zuma. Insya Allah akan dibuka blokirnya. Kalaupun tidak dibuka, ya Anda ganti buat akun lagi lah. Itu sekarang akun gitu. Saya banyak Bunda, ada 6, tapi akun yang besar kan yang ini, yang sering ngikutin, yang udah follow banyak ke debater Muslim kan yang ini Bunda. Oh, oke deh, nanti disampaikan ya. Ya, makasih banyak semuanya sudah dinaikkan. Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Ya, lagian gini Bang Sahir. Oh, lalu Bang Sahir. Ya, jadi gini Bang, kalau nanti
Kalau nanti akunnya sahabat Bang Zuma nggak buka blokir abang kan bisa nonton di rumahnya Bang Faruk. Ketampanan Bang Faruk kan beda tipis sama Bang Zuma, Bang. Bukan main, Masya Allah. Allahu Akbar. Siap. Ayo, Tampanan Faruk lah, tampanan Faruk. Iya, kalau Bang Framing ini ketawaannya menyakitkan. Tampanan Faruk lah, Faruk itu Udahlah, tampan. diamlah dulu kok Pak Pen odong-odong, diamlah dulu. Ya begitu ya Dek ya. Siap, Biar kita makasih naikkan banyak saudara kita yang semuanya. lain. Terima kasih. Sama-sama Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar saya turun sendiri. Kau nih Bun. nggak Biar sabar. ini. Oh iya. Oke ya, paham. Kau nggak sabar aja kau framing, sabarlah dulu kau. Enakan mana? Yang atas apa yang bawah tadi itu? Apa sih gigi kau? Tadi kau bilang emang yang atas sama yang bawah sih beda. Kan kau Iyalah. bilang gitu. Beda lah. Bagaimana nggak enakan beda? mana? Pada waktu dia dilahirkan sebagai manusia. Pada waktu dia dilahirkan dia sebagai manusia. Nah, ketika terus ketuhanannya di mana? Dia sudah naik ke sorga. Itulah jadi Tuhan lagi. Gigi. Iya, enakan atas apa bawah? Hakikatnya aja dia sebagai manusia itu aja udah. Jangan kau. Iya, ilahi jadi manusia. Ini adalah kan. Ilahi jadi manusia macam mana lah kau framing. Beginilah kau Pak Pen. Kupanggil kau Pak Pen ya. Ini udah tua. Umurmu sudah berapa lah? 70-80 ya kan? Jangan Masa panggil sudah aku Pak Penmu. Orang kau nggak pernah kasih perpuluhan kau. Kau butuh perpuluhan. Perpuluhan yang kalian butuh. Ya kan kalau di paten itu kan perpuluhan harus. Oh. Jadi dengarkan dulu Pak Pen. Udah berapa puluh tahun lah kau berkhotbah di atas mimbar gereja. Hanya kebohongan saja yang kau ucap Pak Pen. Iya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Betul itu. Tapi giliran kerajaan surga itu milik siapa? Milik Yesus. Mana ada kayak gitu. Janganlah melakukan penipuan hanya untuk perpuluhan. Daripada kepalsuan. Ibarat uang. Kau sudah membuat suatu kepalsuan. Palsunya susah dibedain. Begini Pak Pen, yang jujur-jujur aja lah. Kalau memang Yesus bukan Tuhan, beritakan Yesus itu bukan Tuhan. Dia hanya seorang manusia biasa yang dijadikan nabi, yang diutus oleh Bapa untuk menyampaikan firman. Terus Gitu menurut loh. kamu Yesus itu bagi kamu apa, Nora? Bagi kami dia seorang nabi, Rasul, utusan Allah. Oke. Kamu percaya dia utusan? Percaya sesuai apa yang dia Kamu percaya katakan. dia nabi? Kamu percaya dia nabi? Percaya dia menerima firman. Oh gitu apa lagi? ya. Oh gitu ya. Jadi sekarang aku tanya dulu sama kau Pak Pen. Nabi itu apa definisi nabi? Enggak. Saya coba ulang Definisi lagi nabi ya. itu apa? Sebentar dulu. Definisi nabi itu apa? Sehingga kalian tidak menerima dia sebagai nabi tapi Tuhan. Sementara dia mengatakan segala Nah, firman saya yang engkau sampaikan. Tunggu dulu Pak Pen. Kau kan pendeta nih. Definisi nabi itu apa? Siapa? Macet. Siapa yang jalan batu? Ngelek kau, ngelek. Ngelek kau. Kau yang ngelek. Oke, definisi nabi itu apa menurut iman Kristen? Enggak, dengar dulu sekali lagi saya tanya ya. Kamu jujur ya di depan saya. Dengarkan dulu. Dengarkan seorang dosen. dulu. Saya tanya dulu. Nabi, Nanti definisi sebentar Pak Pen. Setelah kau mati pun tidak akan bisa ada lagi hidup yang kekal. Dengarkan dulu Pak Framing, Pak Pendeta, ya. Definisi apa arti ahado lapatan artini nabi. Nabi itu apa artinya? Biar tahu saya, menurut iman kekristenan nabi itu apa? Sehingga kenapa Yesus tidak diakui nabi tetapi dituhankan gitu loh. Silakan. Oke. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu. Kamu percaya Yesus Nabi? Percaya
percaya karena dia Sudah penerima firman. dijawab. Astagfirullah. Kamu percaya Yesus utusan? Seperti yang dia katakan, Bapa yang mengutus aku. Oh, dia goncang dia sekarang. Kamu percaya dia utusan? Kamu percaya Saya dia utusan? percaya. Tolong Yesus juga ternyata utusan nih. Bapaknya. Jadi, Saya percaya kalau Yesus kamu utusan. percaya, oke, kalau kamu dia percaya Nabi, dia percaya Yesus, engkau percaya perkataannya? Perkataan siapa? Perkataan Yesus menurut Bible kamu. Bapa yang Perkataan Nabi mengutus Yesus aku. yang kau percaya? Enggak, perkataan Nabi Yesus yang kau percaya itu kamu percaya? Ini bicara apa sih? Ya, goncang dia. Wah. Sekali Kenapa lagi goncang saya? Itu Nabi. Yesus Nabi Saya untuk tak- Bani Israel. Jadi yang wajib percaya tentang kenabiannya Bani Israel, bukan kami. Sebentar dulu Zuma, jangan kau ikuti-ikut kita Kenapa dulu memaksakan ini. Yesus ke kami? Kami Muslim. Yesus untuk Bani Israel. Bukan memaksakan. Kami bukan Bani Israel. Matius 19:24. Aku hanya bertanya. Kisah Para Rasul 13:23. Yesus untuk Bani Israel. Kenapa suruh adik saya percaya kalau dia nabi? Iya, dia udah tadi mengaku bahwa Yesus itu adalah utusan, dia percaya itu. Dia tadi mengaku bahwa Yesus itu adalah nabi, dia percaya itu. Saya kan kelanjutannya Percaya begini, ucapan kalau dia Yesus. percaya Yesus adalah nabi, Percaya ucapan Yesus. Kalau dia diutus kepada Oke. Bani Israel. Oke, percaya cuma ucapan Yesus. Percaya kalau dia nabi. Percaya dia nabi. Percayalah. Percaya dia utusan. Percaya dong. Oke, dengarin. Sekarang, kalau kalian sudah percaya Yesus nabi, Yesus utusan, dan kalian percaya Yesus ucapannya, maka kamu disuruh dibaptis. Kenapa kamu belum dibaptis? Nenekmu kiper. Saya percaya Yesus nabi rasul untuk Bani Israel. Hey, Baterai 15% juga nih aki-aki. Yesus itu mengaku aku diutus hanya kepada domba. Kami bukan domba. Sekali lagi Juma, kau itu bukan anak kecil bocah lagi. Kalau ngomong sama kamu, kamu sudah mengerti, jangan pura-pura nggak mengerti kamu. Saya justru mengerti. Dengar. Saya ajarin kamu seperti ngajarin si Paru. Dengar. Jangan kamu Yesus turun level berkata, dari si aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Masa saya nggak percaya? Percaya dong kalau dia itu utusan untuk Bani Kamu Israel. percaya perkataan Yesus? Bukan untuk Bani Kamfret. Mana sih? Kamu percaya kalau Yesus katakan harus dibaptis? Percaya kepada Bani Israel. Kenapa kamu nggak dibaptis? Saya bukan Bani Israel. Mati Mija. Mabuk nih orang, baru selesai mabuk nih orang. Yesus itu diutus. Yesus diutus untuk Bani Israel saja. Mama lanjut dulu. Enggak, framing. Kok Si Juma percaya pertanyaanmu mau udah dibaptis. dijawab ya. Diam dulu. Pertanyaanmu kan udah dijawab. Sekarang saya minta definisi dari kata nabi itu apa? Apa definisi nabi menurut iman kekristenan? Coba jawab dulu itu. Oke. Ya, dari original teks kata nabi dalam bahasa Ibrani, Hebrew, ya, itu berasal dari kata naba. Naba itu artinya adalah menyampaikan apa yang Loh, kenapa ketawa? Mau dia disampaikan, mau diajarin dari bahasa enggak? Yunani. Loh, kita Ibrani. kamu Yunani loh. Ibrani. Notat pula yang satu nih. Weh, Pak Pen, kitab kau itu Yunani. Sialan. Saya nggak tanya kitab. Kamu nggak tanya kitab. Kamu tidak tanya kitab. Sebentar, Yang kamu Bang tanya Filipus. Nabi. Saya Yang kamu minta tanya Nabi definisi kan? loh. Sekarang begini. Emangnya Yesus itu dengar, Pak, dengar dulu. Kita
Nabi yang menceritakan Yesus ini perjanjian lama apa perjanjian baru? Saya nggak mengatakan perjanjian baru. Yang kamu tanya adalah Yesus ini adanya di perjanjian lama apa di perjanjian baru? Loh, sebentar, Pak Ben. Tadi kan kamu dengar dulu. Gini, dengar dulu Pak Ben. Perjanjian baru itu menceritakan mulai dari kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus. Nah, kok di sini orang dia ngomong kau perbaikilah dulu itu jaringanmu Pak Pen. Begini Pak Pen, perjanjian baru menceritakan tentang kenabian Yesus. Nah, pertanyaan saya, apa definisi nabi menurut keimanan Kristen? Karena orang Yahudi itu bukan agama Kristen. Bahasa Ibrani itu bukan bahasanya orang Kristen. Ayo, kenapa lagi jeda? Terima telepon dari Nora, ini ketahuan kamu, saya bisa dengar. Ketahuan kamu Noramu nggak sekolah ya. Dengarin dulu, biar kamu pintar. Saya nggak sekolah. Makanya jangan ikuti Zuma terus, tambah bodoh kamu ikutin Zuma. Dia enggak. Kau diamlah kau, jangan terlalu banyak kali apa framingmu. Pak Framing, kau sarjana 1 teologi. Aku sekalian ngopi, saya mau sekalian ngopi. Iya, terserahmu lah. Jadi Pak Pendeta, kita kan membicara tentang kenabian Yesus. Definisi nabi itu apa? Gak usah kok kayak begitu cara pengocokanmu. Ayo, silakan. Gemas banget gua orang lihat pipi lo itu. Aduh. Benar dah. Bodoh. Bisa cepatlah. Oh begitu pendeta. Gemas banget gua ngelihat lo Nora, benar gemas banget gua. Udahlah, cepatlah framing. Siapa yang kain-kain ini? Siapa yang kain-kain ini? Udahlah. Cepat jawab. Jangan apa arti kain-kain kata ya, nabi? jangan kain. Apa Jadi arti gini, nabi Nora. menurut Kristen? Begini Nora, dengarin ya. Ya. Kalau kamu tanya arti, itu artinya kita masuk kepada definisi. Ketika kamu masuk ke kata definisi, ada definisi secara umum, ada definisi secara etimologi. Nah, ketika kamu masuk kepada definisi etimologi, maka kamu harus masuk kepada pengertian kata dasar dari kata. Ya, dengar dulu Nora biar kamu nabi pintar. artinya ini udah gitu aja loh. Iya, tapi kan kamu harus paham dulu. Nah, ketika kita masuk kepada etimologi, maka kita harus masuk kepada teks kata asal dari kata nabi tersebut. Ya, kalau nabi yang sudah kamu pahami kan secara umum dalam bahasa Indonesia, ya, itu kan kamu bisa temukan. Umumnya kamu udah paham kan namanya nabi itu di dalam bahasa Indonesia kan udah ada kan gitu. Tapi kan kalau kita masuk ke nabi dalam pengertian kalau bahasa Indonesia yang kamu tahu itu sudah ada umumnya. Tapi ketika kita masuk kepada pengertian dari tadi, kalau kita masuk, udah jabarkan aja apa arti nabi. Susah kita kali. belum masuk kita Nora, belum masuk kita belum masuk. Belum masuk Nora, sabar dulu, sabar. Kamu itu mungkin kalau kita ketemu kamu nggak sabaran nih, pasti dia orangnya nggak sabaran nih si Nora ini. Ayolah bang, cepatlah masuklah bang, pasti begitu kamu. Orang nggak sabaran kelihatan. Aku tanya sama anakku aja, nabi itu apa artinya? Utusan Allah, tahu dia. Kau masuk ke etimologi, ke grenggeng. Anak saya saja berumur 7 tahun. Nabi itu apa nak? Utusan Allah. Udah selesai. Kau Pak Pen buat malu aja kau dengan anakku. Astagfirullah. Ini menurut Nabi itu artinya Tuhan. Makanya kan saya bilang sama kamu. Kan goblok di sini.
Makanya kan saya sama kamu Nora, jangan kain-kain dulu kamu Filipus. Dasar lu si Filipus. Dengar dulu. Makanya kan saya bilang sama kamu Nora. Pendeta yang terhormat ini, dia mau memaksakan kata Nabi itu Makanya kan sebagai saya bilang Tuhan sama gitu kamu loh. Nora, dengarin dulu Nora. Nora. Lekok. Loh, nggak paham ini orang. Makin bodoh lagi ilmu dia. kau framing, ilmu kau udah dikalahkan sama anak saya. Saya tanya aja, Nabi apa artinya anak utusan Allah? Udah selesai. Mana Kau ada Nabi di dalam apa? kamus Nabi utusan Allah? Mana ada Nabi di kamus adalah utusan Allah? Aduh, Nora, kalau saya ngikutin kalian saya tambah bodoh saya kalau begini. Udah, jangan. Udah gini, katanya dosen. Gini, Pak dosen. Integritas seorang dosen adalah mengajari, kan begitu, bukan menyesatkan. Kalau ditanya tentang definisi umum Nabi, ya minimal dijelaskan. Tuh ya. Oke, mahasiswanya yang ngomong sekarang, dengarkan. Nabi secara umum sebagai adalah dosen. Sebentar. Secara umum Nabi adalah seorang yang dianggap memiliki hubungan khusus dengan Tuhan dan ditugaskan untuk menyampaikan pesan atau ajaran kepada umat manusia. Itu definisi umumnya. Ini bagaimana Pak framing ini? Katanya dosen, masa begini? Oke, begitu ya Pak dosen. Minimal kita ada di udara, ini sosial bermedia ini. Ya kalau Tambah lagi diskusi tentang mahasiswa agama. saya. Tambah lagi mahasiswa saya Kang Dito. Tambah lagi mahasiswa saya Kang Dito. Ya.